teman-teman, aku Verlinda. Kalian pernah dengar nggak guyonan terkait tubuh pendek itu sama dengan stunting? Ih, kamu pendek banget. Kamu stunting ya? Memang sih benar orang stunting bertubuh pendek, tapi tidak semua orang yang pendek berarti stunting. Dokter anak di Rumah Sakit Permata Depok, Agus Triharjaningrum mengatakan bahwa ada perbedaan yang kuat antara pendek biasa dengan pendek stunting. Makanya sangat salah jika orang menganggap semua orang pendek itu pasti stunting. Nah, kalian tahu Tom Cruise? Untuk ukuran orang luar, dia termasuk pendek. Nah, terus kalian tahu kan Bapak Habibie? Dia juga pendek, tapi dia cerdas dan mereka tidak stunting. Lantas, apa sih bedanya antara pendek stunting dengan pendek biasa? Stunting merupakan sebuah gangguan tumbuh kembang anak yang terjadi karena anak kekurangan gizi. Stunting bisa menyebabkan infeksi berulang hingga stimulasi otak yang buruk. Stunting atau perawakan pendek menurut WHO World Health Organization adalah ketika apabila tinggi seorang anak kurang dari 2 defisiensi atau di bawah median kurva tinggi badan secara normal. Jadi, rata-rata anak yang terkena stunting dia pasti berpikir lambat dan IQ-nya pun juga rendah. Stunting juga masuk ke dalam masalah kondisi kesehatan yang kronis, sebab kondisi yang umumnya dialami anak dalam usia 3 bulan ini akan memberi efek jangka panjang pada kehidupan si kecil. Sekali si anak terkena stunting, maka tumbuh kembangnya akan bermasalah. Tubuhnya tak akan bertumbuh tinggi. Sistem kekebalan tubuh juga lemah, serta cenderung tidak pintar. Jadi, ketika anak dewasa, dia tidak akan mencapai tinggi badan ideal. Dia juga akan lambat karena pertumbuhan otaknya terganggu. Nah, jadi faktor apa sih yang membuat anak mengalami stunting? Kondisi ini ya tidak hanya dialami oleh masyarakat menengah ke bawah, melainkan masyarakat menengah ke atas juga anaknya mengalami stunting. Hal ini bisa terjadi karena orang tua tidak dapat memahami makanan mana yang bergizi dan bernutrisi yang seimbang bagi anaknya. Misal nih, orang tuanya bekerja, dia tidak bisa memperhatikan makanan apa nih yang dikonsumsi anaknya, hingga akhirnya berakibat buruk pada proses perkembangan si anak. Jadi, kunci anak agar tidak stunting yaitu mengedukasi orang tua dan tentunya makanan sehat yang bergizi untuk anak. Lantas, gimana ya dengan tubuh pendek biasa? Tubuh pendek biasa dapat terjadi karena faktor keturunan. Karena tidak semua anak pendek itu stunting. Cara membedakannya adalah kondisi kesehatan yang menyertainya. Anak yang pendek tapi tidak stunting tidak akan mudah sakit. Daya tahan tubuhnya normal, mereka juga cerdas atau pertumbuhan otaknya normal. Namun, stunting tidak hanya itu. Bahkan, perawakan yang pendek bukanlah masalah sebenarnya. Ada alasan mengapa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menargetkan penurunan angka stunting pada balita di seluruh dunia sebanyak 40% per 2025. Presiden RI menganggarkan 187 triliun dalam penanganan stunting untuk mempercepat penanganan stunting, bukan membuat anak Indonesia hanya menjadi tinggi-tinggi. Jadi teman-teman, perlu diingat bahwa orang yang stunting memang pendek, tetapi orang yang pendek tidak pasti stunting. Nah, aku sudah menjelaskan terkait stunting itu apa dan dampak bahayanya bagi generasi saat ini dan mendatang. Jadi, yuk kita bersama-sama menjadi bagian dari agen perubahan dalam membantu Indonesia melawan stunting. Salam Germas, sehat, bugar, produktif. Jika stunting itu penting.